Seketika ketiga wanita yang akan memasuki mobilnya langsung berbalik melihat Aisyah lagi. Salah seorang di antara mereka lalu tersenyum sini sambil melipat kedua tangannya di depan dada. "Jangan so alim dan so suci, jangan sibuk mengurusi kami, urus saja dirimu sendiri." Aisyah juga tersenyum. "Kenapa aku harus sibuk mengurusi kalian? Aku hanya ingin memberitahu jika surga masih menerima orang-orang yang bertaubat." Aisyah membalikkan badannya diikuti oleh kedua kakaknya. Wanita tadi terlihat geram, tanpa ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kedua temannya menahannya dan mengajaknya untuk segera memasuki mobil. Ketiganya lalu pergi dari sana. Ibu mertua Aisyah yang baru saja datang setelah diberitahukan oleh Aisyah langsung memeluk Andre ketika keponakannya itu baru saja memasuki rumah berjalan dengan tertatih menggunakan tongkatnya. "Kenapa kalian tidak memberitahu kami tentang kecelakaan itu?" Ayah melihat Alfian dan Andre bergantian. "Andre melarangku memberitahu kalian." Andre hanya tersenyum-senyum saja. Mereka semua lantas dipersilahkan duduk oleh Umi. Ayah dan ibu tanpa terharu mendengarkan penuturan Alfian yang menceritakan tentang Andre yang ingin hijrah selepas kecelakaan yang menimpanya. "Alhamdulillah, akhirnya Andre kita kembali lagi ya," ucap ibu dengan penuh rasa syukur melihat suaminya. Ayah juga mengangguk senang. Andre tertunduk merasa malu. Dia kini menyadari jika dirinya telah amat tersesat hingga hijrahnya menjadi sesuatu yang sangat disyukuri oleh orang-orang di sekitarnya. "Maafkan aku, Paman, Bibi." Andre melihat keduanya bergantian dengan wajahnya yang sendu. "Aku telah melupakan semua ajaran dan didikan kalian yang telah mengurusku semenjak kedua orang tuaku meninggal. Bukannya membalas budi, aku malah menyusahkan kalian dengan semua kelakuanku." Andre tertunduk malu. "Tidak apa-apa, Nak. Yang paling penting sekarang kamu sudah menyadari semua kesalahanmu dan kamu ingin memperbaiki semuanya. Bibi bangga kepadamu." Ibu mengusap lembut punggung keponakannya. Tak sedikit orang yang terjerumus akan kenikmatan dunia yang sebenarnya hanya sesaat saja. Bersyukur kamu segera menyadarinya dan tidak terperdaya terlalu lama. Ayah menepuk-nepuk pundak Andre. Andre langsung menangis. Di pelukan sang bibi dia menangis menyesali perbuatannya. Semua orang yang ada di sana hanya terdiam. Beberapa saat kemudian tamu yang ditunggu akhirnya datang. Lelaki yang dipilihkan Ahmad dan Umi untuk Siti datang bersama kedua orang tuanya. Ayah dan ibu yang tadinya akan pulang tertahan karena rupanya calon mertua Siti adalah teman baik ayah dulu. Ketika mereka tidak sengaja bertemu, keduanya langsung berpelukan dengan senang. Ayah akhirnya ikut nimbrung di acara perkenalan dua keluarga itu. Begitu juga dengan ibu. "Kami bertiga dulu sahabat dekat," ucap ayah sambil mengingat kebersamaan mereka dahulu dengan almarhum abah. "Karena itulah kami memilih putra Anda, karena tahu jika Anda adalah sahabat baik almarhum ayahanda kami." Ahmad melihat Pak Yasid. Pak Yasid mengangguk sambil tersenyum. Setelah berbasa-basi sejenak, perbincangan kemudian berlanjut pada inti dari diadakannya pertemuan dua keluarga itu. "Saya harap perjodohan putra-putri kita berjalan lancar," ucap Pak Yasid sambil melihat Umi sekeluarga. Semuanya mengaminkan. "Mohon maaf sebelumnya. Kami ingin agar kita tidak terburu-buru. Kami sekeluarga ingin agar keduanya bertaaruf lebih dahulu," ucap Ahmad. "Iya, baiklah, keduanya saling mengenal satu sama lain. Setelah itu kita akan serahkan keputusannya kepada mereka berdua," Umi bersuara. Pak Yasid tampak termenung. "Saya pikir kita sudah setuju untuk langsung menikahkan keduanya tanpa harus bertaaruf terlebih dahulu." Ahmad dan Umi langsung saling berpandangan. "Maaf, seperti yang sudah kami beritahu, adik saya telah sekali mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Mungkin bertaaruf lebih baik dilakukan agar keduanya bisa jauh lebih mengenal satu sama lain, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya." Pak Yasin melihat istri dan anaknya. Melihat anaknya menganggukkan kepala, membuatnya lantas menyetujui ide untuk bertaaruf terlebih dahulu. "Namun ada yang ingin saya sampaikan di sini terlebih dahulu," ucap Pak Yasin melihat Ahmad dan adik-adiknya.
Setelah menikah nanti, mungkin sebaiknya anak saya dan istri saya tetap tinggal di sini. Siti langsung terlihat senang, begitu juga dengan Umi dan yang lainnya. Anak saya lulusan perguruan tinggi agama Islam, dia bisa membantu mengajar di sini. Alhamdulillah, itu ide yang bagus. Ahmad merasa senang. Saya ingin anak saya juga masuk dalam manajemen kepengurusan pondok pesantren ini. Manajemen kepengurusan? Tanya Ahmad heran. Iya, kalau bisa anak saya yang menjadi pimpinan pondok pesantren ini. Semua orang merasa heran. Pak Yasid tertawa. Saya rasa wajar kan? Saya ingin anak saya yang memimpin, karena sebenarnya tanah tempat dibangunnya pondok pesantren ini adalah tanah yang saya wakafkan. Semua orang kaget. Ahmad lalu teringat akan perkataan ayahnya jika tanah tempat berdirinya pondok pesantren memang adalah tanah wakaf dari seseorang, tapi dia baru tahu jika Pak Yasidlah orangnya. Tanya saja pada Daud ini. Beliau saksinya jika sebenarnya ini adalah tanah keluarga saya yang saya wakafkan dulu kepada abah kalian. Ayah yang sebenarnya kaget tidak langsung menjawab. Kamu ingat kan jika tanah seluas 5 hektar ini adalah tanah keluargaku? Ayah melihat Pak Yasid. Itu memang benar, tanah tempat dibangunnya pondok pesantren ini adalah pemberian dari almarhum ayahmu. Pak Yasid tertawa. Jadi wajar jika sekarang aku juga ingin mendapatkan keuntungan dari pondok pesantren ini. Keuntungan? Ahmad dan adik-adiknya tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Iya, keuntungan. Jangan katakan jika kalian sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari pesantren ini. Ahmad menggeleng-gelengkan kepalanya, begitu juga dengan adik-adiknya yang lain. Saya mengerti maksud Anda sekarang, Ali bersuara. Anda ingin menikahkan putra Anda dengan adik kami agar putra Anda bisa mengambil alih pengurusan dari pondok pesantren ini. Pak Yasid mengangguk. Sebenarnya kami semua tidak merasa keberatan, bahkan kami akan merasa senang jika putra Anda ingin membantu mengajari para santri di sini, atau bahkan menjadi pimpinan pesantren ini pun sungguh kami sama sekali tidak keberatan. Tapi ketika Anda mengatakan keuntungan, kami semua merasa heran. Apa maksud dari keuntungan itu? Pak Yasid tertawa. Jangan katakan, jika selama mengurus pondok pesantren ini kalian sama sekali tidak mendapatkan untung. Aisyah yang sudah sangat kesal ingin mengatakan sesuatu, tapi Umi menahannya. Umi tidak ingin Aisyah mengeluarkan perkataan yang pasti akan memperkeruh suasana. Saya lihat santri di sini banyak sekali. Pondok pesantren ini bahkan sudah terkenal kemana-mana. Pasti keuntungan yang kalian dapatkan banyak sekali kan? Maaf Pak, kami sekeluarga tidak menjadikan pondok pesantren ini sebagai lahan bisnis. Ridwan kini yang bersuara. Asal Bapak tahu, jika kebanyakan santri di sini adalah santri yang tidak mampu, mereka tinggal di sini untuk belajar bahkan dengan gratis, ucap Ridwan lagi menjelaskan. Pak Yasid tersenyum sinis. Ahmad kemudian menjelaskan jika tidak ada sama sekali keuntungan yang keluarganya peroleh dari pondok pesantren yang dibangun oleh ayah mereka. Dari dulu hanya sebagian santri yang mampu membayar biaya pondok di sana. Selebihnya tinggal dan belajar dengan gratis. Mereka bisa makan karena sebagian tanah wakaf itu oleh para santri dijadikan lahan persawahan dan juga ladang untuk bercocok tanam. Selain untuk dimakan sendiri, hasilnya sebagian mereka jual untuk membiayai keperluan para santri lainnya. Kami juga banyak mendapatkan santunan dari para pengusaha atau para alumni yang sudah sukses dan ingin membantu, tapi semuanya kami pergunakan untuk kesejahteraan para santri di sini. Pak Yasid terdiam sejenak. Kalau begitu, jika anakku menjadi pimpinan pondok pesantren nanti, kita ubah peraturannya. Semua santri wajib membayar iuran. Itu hal yang lumrah sekarang. Demi ilmu agama, orang tua tak akan segan-segan mengeluarkan uang untuk anaknya. Siti yang sedari tadi terdiam merasa sudah sangat jengkel. Umi, kakak, Siti memutuskan tidak mau menikah dengannya. Siti berdiri. Pak Yasid kaget. Dia dan anaknya ikut berdiri. Semua orang lantas berdiri juga. Kenapa? Apa kalian takut kami mengambil alih keuntungan kalian? Pak Yasid melihat Siti dengan marah. Baiklah kalau begitu, saya juga memutuskan untuk mengambil kembali semua tanah keluarga saya ini. Asal kalian tahu, jika semua sertifikat tanah ini masih ada pada saya. Semua orang kaget.
Ayah melihat sahabat lamanya dengan penuh kemarahan. Dia tidak percaya jika sahabatnya itu bisa melakukan hal demikian. Jika dijual, saya yakin jika tanah ini akan laku paling tidak 10 miliaran. Saya akan membelinya 12 miliar. Andre yang sedari tadi duduk di ruang keluarga berjalan santai menghampiri semuanya. Semua orang melihatnya mencari tongkatnya. Berikan sertifikat tanah ini dan saya akan membayar Anda 12 miliar. Andre berbicara dengan santai setengah tersenyum. Pak Yasid langsung mengangguk kesenangan. Dia dan juga anak dan istrinya langsung pergi meninggalkan semuanya. Sementara semua orang masih melihat Andre heran, selain karena perkataannya juga kakinya yang tiba-tiba sembuh. "Kemana tongkatmu?" tanya Alfian tiba-tiba. Andre langsung melihat kakinya. Dia membelalakan matanya sambil kemudian jatuh terduduk sambil mengadu kesakitan memegang kakinya. Beberapa orang menahan tawanya. "Kamu lupa kakimu sakit ya?" tanya Alfian juga menahan tawa sambil berjongkok melihat kaki saudaranya. "Bukan." "Terus?" tanya Alfian melihat wajah Andre yang meringis dan hampir menangis. Andre mendekati telinga Alfian berbisik, "Aku miskin sekarang." Semua orang duduk termangu, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kasihan almarhum ayah Pak Yasid. Jika tanah wakaf ini jadi diambil kembali oleh anaknya, maka terputuslah kucuran pahala untuknya selama ini, ucap Ahmad memecah keheningan. Orang tua Pak Yasid pasti tahu jika sedekah yang paling mulia dan utama adalah wakaf, karena Allah menganjurkan dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berwakaf. Wakif, harta yang disedekahkan dalam bentuk wakaf akan dibawa mati dan menjadi penerang di alam kubur, karena pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Seorang wakif tidak hanya mendapat pahala saat memberikan wakaf, tapi akan terus mendapatkan kucuran pahala meskipun pewakaf tersebut telah meninggal dunia, apalagi jika tanah yang diwakafkannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, terutama syiar agama seperti pesantren ini. Semua mendengarkan perkataan Ahmad, terutama Andre, nampak serius mencerna kata demi kata dari apa yang Ahmad ucapkan. Karena itu, wakaf disebut sebagai harta yang dibawa mati, karena jika kita wakaf sekali, maka pahalanya abadi. Andre semakin terkesima mendengar perkataan Ahmad. Lalu bagaimana jika tanah wakaf diambil kembali oleh ahli warisnya? Seperti kasus kita saat ini, Siti bertanya kepada kakaknya. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikannya kepada Allah. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan. Jawab Ahmad. Meminta atau mengambil kembali tanah wakaf bahkan bisa diancam pidana. Ada undang-undang yang mengaturnya. Ali bersuara. Kalau begitu kita bisa menggugatnya, tanya Aisyah. Ahmad menggelengkan kepalanya. Mungkin atas dasar kepercayaan, almarhum abah dan almarhum ayahnya Pak Yasid tidak serta-merta membuat kesepakatan hitam di atas putih. Hanya dengan ikrar dan para saksi saja. Bahkan abah tidak pernah meminta sertifikat tanahnya, apalagi membalikan nama. Ayah menghela nafas panjang dan membuangnya kasar. Itulah kesalahan kita waktu itu, tak ada bukti tertulis. Walaupun saya menjadi salah satu saksinya, namun pasti kesaksian saya akan cacat karena tetap tidak mempunyai bukti. Lain halnya dengan Yasid yang masih memegang bukti sertifikat tanah ini. Saksi lainnya? Tanya Alfian. Ayah menggelengkan kepalanya. Mereka sudah tiada. Waktu itu kebanyakan adalah para orang tua sesepuh kampung ini. Semua orang terlihat putus asa. Mereka terdiam seketika. Tidak apa-apa, saya akan membayarnya. Kalian tidak usah khawatir, ucap Andre tiba-tiba. Semua orang langsung melihatnya. Seperti yang sudah saya katakan kepada Pak Yasid tadi, saya akan membayar berapapun yang mereka mau, asal pondok pesantren ini tetap berdiri kokoh. Umi yang sedari tadi diluputi kesedihan melihat Andre dengan berkaca-kaca. Benarkah itu, nak? Jika benar, maka Umi akan sangat bersyukur. Andre mengangguk.
Umi tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepada pondok ini jika Andre tidak membeli kembali tanah ini. Umi terlihat sangat sedih. Keesokan harinya, setelah selesai membaca doa di samping pusara Abah, Aisyah menatap nanar batu nisan yang bertuliskan nama ayahnya. Assalamualaikum Abah. Aisyah mengusap batu nisan sang ayah. Aisyah rindu Abah, rindu suara Abah, senyuman Abah, nasihat-nasihat Abah, pelukan hangat Abah, dan kasih sayang Abah. Aisyah merindukan itu semua. Aisyah menahan tangisnya. Dia terdiam sejenak lalu menundukkan kepalanya. Rupanya air matanya di kedua pelupuk matanya tidak sanggup lagi dia tahan, hingga kini jatuh menetes membasahi tanah di bawahnya. Abah, Aisyah yakin jika Abah sudah tenang di sana. Aisyah terisak. Abah tahu jika sekarang dunia semakin gila, manusia semakin serakah, harta membuat mereka terperdaya, kenikmatan dunia yang sesaat, seakan mereka akan hidup selamanya. Akhirat bagi mereka seolah hanya dongeng belaka. Ucap Aisyah sambil memikirkan kembali permasalahan keluarga mereka dengan Pak Yasid. Abah, pondok pesantren ini adalah hidup Abah, mimpi dan impian Abah. Kami anak-anak Abah akan berusaha sekuat kami agar pondok ini tetap berdiri seperti keinginan Abah. Kami akan terus memperjuangkan dan memajukan pondok pesantren ini. Aisyah terisak. Pondok pesantren ini akan tetap berdiri dengan kokoh, sayang. Ucap Alfian tiba-tiba mengagetkan Aisyah. Aisyah langsung melihat Alfian yang kini sudah duduk di sampingnya. Andre baru saja membayar kontan seluruh tanah ini pada Pak Yasid. Ucap Alfian membuat Aisyah senang. Kak Andre benar-benar melakukannya? Tanya Aisyah tidak percaya. Alfian mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian menceritakan jika baru saja dirinya menemani Andre melakukan transaksi jual beli tanah di kantor notaris. Tadinya aku juga sempat ragu, tapi kemudian aku percaya setelah melihatnya sendiri tadi. Andre mengeluarkan seluruh uangnya untuk membeli seluruh tanah ini. Alhamdulillah. Aisyah mengucapkan rasa syukur berkali-kali. Sekarang kamu tidak perlu cemas lagi, semua permasalahan sudah beres. Pesantren ini tetap akan berjalan seperti semula. Aisyah mengangguk senang. Sekarang Kak Andre benar-benar menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya, karena Allah akan membayar berkali-kali lipat harta yang dikeluarkannya di jalan Allah. Keesokan harinya lagi, Pak Yasid datang kembali ke pondok pesantren bersama seorang notaris. Selain untuk serah terima dan menuntaskan transaksi jual beli tanah, juga sekaligus mengurus banyak dokumen untuk membalik namakan tanah yang dibeli Andre. Dengan disaksikan oleh semua anak Abah, juga beberapa perangkat desa, tokoh agama dan pihak terkait, Andre sekalian mengikrarkan tanah yang dibelinya untuk wakaf pondok pesantren. Aku ingin mewakafkan tanah yang kubeli atas nama kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Ayah dan ibu yang juga ada di sana merasa terharu. Begitu juga dengan yang lainnya. Juga untuk kedua orang tua Pak Yasid. Lanjut Andre lagi sambil melihat Pak Yasid. Semua orang terlihat kaget, terutama Pak Yasid yang sedari tadi hanya menunduk langsung mengangkat kepalanya melihat Andre. Aku ingin kedua orang tua Anda tetap mendapatkan kucuran pahala dari tanah ini, meskipun Anda sudah mengambil dan menjualnya. Wajah Pak Yasid langsung merah menahan malu, karena semua orang tampak melihatnya dengan kesal. Akan tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun kecuali hanya duduk terdiam saja. Setelah selesai semua tamu berpamitan untuk pergi, begitu juga dengan keluarga Pak Yasid. Saya ingin memperjelas jika di sini saya tidak mengambil tanah wakaf, tapi mengambil tanah yang memang adalah hak saya. Asal kalian tahu, jika dulu orang tua saya mewakafkan tanah ini tanpa persetujuan saya sebagai ahli warisnya. Jadi saya pikir apa yang saya lakukan ini benar, tidak salah. Pak Yasid melihat semua anak-anak Abah dengan angkuh. Memang tidak salah, Aisyah langsung menjawab. Pak Yasid tersenyum senang. Bagi orang serakah, lanjut Aisyah lagi tiba-tiba. Sepeninggal Pak Yasid, kini semua orang yang tersisa di sana melihat Andre dengan penuh haru. Ahmad berjalan menghampiri Andre lalu dengan cepat merangkulnya. Terima kasih, ucapnya berkali-kali sambil menahan tangis. Andre hanya tersenyum merasa tidak enak hati. Ridwan dan Ali pun mengikuti kakaknya. Mereka bergantian memeluk Andre dan mengucapkan rasa terima kasih.
Berkat Anda, pondok pesantren peninggalan ayahanda kami bisa tetap berdiri dengan kokoh. Ridwan menepuk-nepuk punggung Andre. Sekarang giliran Umi yang berjalan mendekati Andre. Dengan mata yang berkaca-kaca, Umi merapatkan kedua telapak tangan di depan dadanya. Terima kasih, Nak. Jangan, Umi, jangan seperti ini. Andre menggelengkan kepalanya. Jika kalian tahu seberapa banyak dosa yang telah aku perbuat, maka pasti kalian akan merasa jika yang aku lakukan hari ini tidaklah seberapa. Andre melirik Aisyah sekilas. Lagi pula ada seseorang yang memberitahuku jika percuma mengumpulkan harta sebanyak mungkin karena dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Aisyah tersenyum. Jadi kalian tidak usah berlebihan seperti ini. Aku juga melakukannya bukan semata-mata karena ingin membantu pesantren ini saja, tapi karena mungkin ini wujud bakti dan kasih sayangku kepada kedua orang tuaku. Setelah keduanya meninggal dunia, aku bahkan tidak pernah mendoakan mereka. Andre tampak sedih. Ayah dan ibu segera menghampiri keponakan mereka. Kakakku pasti bangga mempunyai anak sepertimu. Ayah memeluk Andre penuh haru. Andre menangis di pelukan pamannya. Hari ini Aisyah dan Alfian berencana untuk kembali ke kota. Andre yang kakinya sudah agak mendingan sehingga tidak lagi memerlukan tongkat untuk membantunya berjalan akan ikut mengantarkan Alfian dan istrinya ke parkiran mobil. Kamu tahu jika uangmu habis itu karena doamu sendiri, ucap Alfian menggoda Andre ketika mereka berjalan mendekati mobil. Andre langsung tertawa terkekeh mengingat doanya ketika pertama kali menginjakan kakinya di pesantren ini. Sayang sekali, Allah hanya mengabulkan satu doaku saja, doa satunya lagi tidak Allah kabulkan. Andre menggaruk kepalanya. Menikahi salah satu kakak iparku, jangan mimpi. Alfian menepuk pundak Andre sambil tertawa. Keduanya kembali tertawa cekikikan sehingga tanpa mereka sadari ada sepasang telinga yang tidak sengaja mendengarkan obrolan mereka. Siti yang berjalan sambil menggandeng tangan Aisyah di belakang mereka kaget mendengar pembicaraan keduanya. Akhirnya mereka sampai di depan mobil Alfian. Ketika hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh kedatangan sebuah mobil. Jantung Siti berdebar mengetahui mobil siapa yang datang. Yusuf, mantan suaminya.